beberapa bulan yang lalu kita menghadapi karhutla dan bersama-sama dengan dinas-dinas terkait yang dimotori oleh rekan-rekan di BPBD, kemudian di LH, Kehutanan dan lain-lain itu mencoba mencegah bagaimana supaya karhutla kemarin tidak berdampak yang besar lah begitu, khususnya di daerah yang kita kenal sebagai Ring 1 begitu. Sungai itu bukan penyebab banjirnya, jadi sungai itu adalah mungkin bagian dari korban. Jadi karena kondisi lingkungannya, kondisi dasnya yang sudah mengalami perubahan. Jadi jumlah air yang masuk ke sungai sudah sampai sedemikian besarnya dan tidak bisa ditampung lagi oleh sungai. Kemudian kita lihat sebagai dia meluap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Earth Sound. Nah, Sobat Hijau, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita bakal membahas satu topik yang sangat informatif bersama dengan narasumber hebat kita. Nah, di samping kanan saya ada Bapak Iputu Edi Purnawijaya. Bapak, mari kita panggil saja Mas Putu. Gimana Pak? Beli Putu. Itu kue Pak, bukan. Oke, nah Bapak Putu ini merupakan, biar beliau aja deh yang mengenalkan nanti. Kali ini di Earth Sound episode 11 kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan lingkungan di wilayah sungai. Jadi masih berkaitan dengan sungai-sungai ya. Nah, nih Pak, boleh dong diperkenalkan dulu secara lengkap ke Sobat Hijau kita di Earth Sound. Baik, Sobat Hijau, perkenalkan nama Ulun Putu Edi. Saat ini bertugas sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Banjarmasin. Ini adalah UPT di Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang wilayah kerjanya di WS Barito. Jadi ini rentangnya dari Kalimantan Tengah sampai Kalimantan Selatan. Oh, jadi nggak per provinsi ya Pak ya? Makanya sebutannya Kalimantan III. Iya, kurang lebih, tapi batasnya sebenarnya adalah wilayah sungainya. Jadi wilayah Sungai Barito itu ada dari hulunya di Kalimantan Tengah sampai hilirnya ada di Kalimantan Selatan. Oke. Nah, ini kan sebenarnya kalau boleh jujur Pak, Raisa tuh baru pertama juga nih mendengar kata Balai Wilayah Sungai ya. Nah, boleh dong Pak dijelasin dulu nih apa sih Balai Wilayah Sungai ini? Iya, jadi sungai itu pengelolaannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Jadi dikelolanya sesuai dengan yang namanya wilayah sungai. Jadi wilayah sungai di sini yang menjadi tugas dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan III adalah wilayah Sungai Barito. Itu dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan ada 3 das yang ada di sini. Yang pertama das Baritonya sendiri, kemudian das Maluka dan das Tabanio. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian pengelolaan oleh Balai Wilayah Sungai. Oke. Kalau ininya Pak, tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, iya. Ya, tupoksinya sebenarnya terkait dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Di sana ada pengelolaan sumber daya air yang terdiri dari kegiatan konservasi, kemudian ada kegiatan pendayagunaan, ada kegiatan pengendalian daya rusak. Kalau konservasi itu lebih terkait dengan bagaimana kita menjaga agar air itu beserta lingkungannya di sana, jadi daerah tangkapan airnya bisa tetap dalam kondisi yang baik, bisa memberikan manfaat yang buat kita semua begitu. Kemudian pendayagunaan itu terkait dengan penggunaannya. Jadi air ini kan digunakan untuk keperluan pokok sehari-hari, kemudian ada untuk irigasi, ada untuk kolam ikan, ada untuk PDAM. Nah, ini di sana. Kemudian terakhir yang mungkin sekarang lagi hangat-hangatnya adalah terkait dengan pengendalian daya rusak, misalnya banjir. Nah, itu menjadi bagian dari tugas kami di Balai Wilayah Sungai. Oke. Bapak kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak di Kalsel di Banjarmasin ya? Di Kalselnya dari bulan Mei, Mbak. Oh, jadi belum setengah tahun ya? Iya, 8 bulan. Udah lewat ya 8 bulan. 8 bulan. Nah, selama 8 bulan ini menurut Bapak dari pengamatan Bapak, gimana sih keadaan sungai yang ada di bantaran yang masuk ke wilayah sungai Kalimantan III? Ya, menarik sekali ya. Begitu saya datang di sini sudah mendapat
apa namanya? Surprise. Iya. Dapat jadi rupanya Banjarmasin khususnya dan mungkin Kalimantan Selatan juga kan dikenal sebagai kota seribu sungai atau daerah seribu sungai, dan ini sangat jauh berbeda dengan apa namanya tempat-tempat yang sebelumnya tempat kami bertugas, dan ya kemana mata memandang pasti ketemu sungai gitu. Dan ini tentunya memberikan suatu tantangan tersendiri, punya masalah-masalah yang mungkin khusus tidak ada di tempat lain. Dan yang menarik juga kami lihat di sini bagaimana warga masyarakat penduduk yang ada di sini sudah beradaptasi dengan baik sekali dengan lingkungannya. Seperti yang sederhana, ada rumah panggung, itu kan suatu kearifan lokal yang luar biasa dari nenek moyang turun temurun untuk beradaptasi dengan lingkungan yang selama ini terus-menerus dalam kondisi terendam ya di daerah rawa. Dan itu juga terkait dengan bagaimana mereka mengantisipasi kejadian-kejadian seperti banjir akibat rob, dan saya rasa itu sesuatu yang mungkin di tempat lain tidak banyak ada gitu. Iya, mungkin karena emang tadi kita tinggalnya di bantaran sungai, jadi adaptasinya sama sungai-sungai gitu. Kalau misalkan kan akhir-akhir ini kita sebenarnya ada, mungkin Bapak sudah tahu ya, di 2001 kalau nggak salah itu ada banjir yang bagi saya pun pribadi pertama kali ada banjir setinggi itu gitu, 2021. Ya 2021, entah karena curah hujan atau apa. Nah, berkaitan dengan bencana alam tadi banjir, Pak, hal apa yang perlu diperbaiki gitu loh dalam yang berkaitan dengan persungaian di Kalimantan ini? Iya, banjir 2021 itu memang merupakan suatu momentum yang baik ya bagi kita untuk introspeksi sebenarnya apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kami selalu menyampaikan bahwa sungai itu bukan penyebab banjirnya. Jadi sungai itu adalah mungkin bagian dari korban. Jadi karena kondisi lingkungannya, kondisi dasnya yang sudah mengalami perubahan. Jadi jumlah air yang masuk ke sungai sudah sampai sedemikian besarnya dan tidak bisa ditampung lagi oleh sungai. Kemudian kita lihat sebagai dia meluap. Nah, ini terjadi atau penyebabnya justru terjadi bukan di sungainya, tapi justru di daerah tangkapan airnya, misalnya bagaimana perubahan di sana, apakah tutupan lahannya masih baik, kemudian dari saluran-saluran yang ada apakah bisa menyalurkan air dengan baik, tidak ada hambatan. Dan ini yang memang harus menjadi PR kita bersama agar langkah-langkah yang kita ambil bisa mencegah atau kalau tidak mengurangi dampak dari hal serupa di kemudian hari gitu, Mbak. Oke. Di sedikit cerita nih, Pak. Jadi Raisa tuh sama Mama sering kayaknya hampir setiap Sabtu tuh pergi ke pasar Antasari di Banjarmasin. Di mana tuh? Di Banjarmasin ada Pak. Nanti Bapak kesana subuh-subuh, semua harga sayuran di situ murah. Terus ada dua minggu yang lalu atau satu minggu yang lalu kami melewati sungai yang di dekat Hotel Swiss Bell, apa tuh Hotel Swiss Bell? Ada sungai kan di depannya. Terus itu eceng gondoknya banyak banget. Terus kayak, wah ini pertama kali bagi Raisa yang bahkan udah 7 tahun tinggal di Banjarmasin melihat eceng gondok sebanyak itu. Nah, menurut Bapak, apakah itu hal yang baik atau kurang baik atau bagaimana, Pak, dengan meluapnya eceng gondok itu? Eceng gondok ini memang sebenarnya dari sisi lingkungan tentu pasti ada manfaatnya dia. Dalam jumlah yang tertentu dia itu memiliki peran dalam ekosistem. Tapi kemudian pada saat jumlahnya yang besar tidak terkendali itu membuat gangguan, baik misalnya kalau di sungai sebagai alur navigasi itu menjadi hambatan. Jadi orang tidak bisa dengan perahu memakai perahu untuk ke hulu atau ke hilir. Kemudian di beberapa tempat tentu dia menimbulkan juga gangguan di intik-intik kita. Dan ini kalau kita perhatikan, ini datangnya dari hulu ke arah hilir. Nah, dari hulu ke arah hilir, berarti kalau kita melakukan sesuatu, tentu kita berangkat dari sumbernya. Apakah di sawah-sawahnya itu kita cegah, kemudian bagaimana juga kita mengelola kualitas air yang ada di daerah hulu itu. Ada kegiatan-kegiatan yang mungkin malah membuat pertumbuhannya itu menjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Nah, ini yang memang PR kita bersama lah, begitu harus kita kerjakan. Oke, Pak, tadi kan kita membahas mengenai bahwa salah satu fenomena meluapnya eceng gondok itu
mungkin ya berkemungkinan dari kegiatan-kegiatan di hulu ya. Nah, apakah fenomena sedimentasi sungai dan atau kejadian yang lain itu berkaitan juga sama penyebabnya itu sama atau bagaimana? Iya, sedimentasi ini kan asalnya dari aliran sedimen ke hulu, dari hulu ke arah hilir. Kemudian karena memang topografi di hilir ini relatif datar, kecepatan aliran juga tidak begitu cepat. Kemudian ada juga pasang surut dari arah hilir, maka aliran itu jadi terhambat. Pada saat kecepatan rendah begitu, tentunya sedimen yang tadinya terbawa itu kemudian malah turun, dia mengendap menjadi sedimen. Nah ini terkait dengan hal itu, kalau di kami memang di beberapa tempat ada kegiatan-kegiatan yang berupa normalisasi. Jadi normalisasi ini tujuannya untuk mengembalikan agar penampang sungai yang tadinya cukup untuk mengalirkan air, kemudian berkurang oleh sedimen ini bisa dikembalikan lagi. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap bagaimana pada saat hujan turun dari hulu supaya cepat dibawa ke hilir, jadi tidak menimbulkan banjir di sana. Gitu. Okay. Jadi kita lakukan tidak hanya di sungai, tapi juga di saluran-saluran irigasi. Itu yang memang menjadi tugas kami, juga dilakukan hal yang sama. Oke, berkaitan banjir kembali lagi nih Pak, apakah Bapak memiliki rekomendasi atau masukan mengenai untuk tata kelola air di Kalimantan 3 atau di sungai-sungai yang ada di daerah Banjarmasin? Iya, baik. Mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi renungan kita bersama. Yang pertama tadi yang terkait sedimentasi itu, kita butuh ruang sungai yang cukup, kemudian sekarang terisi sedimen. Untuk mengambil sedimen itu juga kami itu sering terkendala, Mbak. Jadi ada misalnya bangunan-bangunan di atas sungai, ada jembatan yang sedemikian rapatnya, yang tidak hanya berfungsi sebagai penyeberangan saja, tapi sering kali digunakan untuk kegiatan usaha, ada kemudian malah pakai parkir kendaraan. Nah ini tentunya membuat kita itu menjadi kesulitan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan. Nah, dengan terganggunya kegiatan pemeliharaan ini, maka risiko kita untuk terpapar banjir itu menjadi lebih besar lagi. Nah, kemudian yang kedua, pengendalian banjir itu tidak bisa diambil di sungainya saja. Itu memang harus diambil di luar sungai. Jadi di daerah tangkapan airnya itu yang harus kita lakukan hal-hal seperti tadi, misalnya mengembalikan fungsi resapan airnya di sana, bisa dengan reboisasi, bisa dengan penanaman pohon di mana, dan itu juga sudah saya lihat sudah banyak dikerjakan baik oleh BWS, oleh instansi lain, dan juga komunitas-komunitas yang ada di sini. Saya lihat banyak sekali komunitas peduli sungai yang sudah berperan di daerah masing-masing. Beberapa minggu lalu kami ke Tabalong, di sana ada komunitas warga yang dengan sukarela membersihkan sungai dari sampah, kemudian melakukan penanaman pohon. Kemudian kalau tidak salah tadi pagi juga dari komunitas sungai ada melakukan penanaman di Bendung Karang Intan, dan ini merupakan sesuatu yang baik sekali bagi kita untuk menjaga kualitas lingkungan dengan cara masing-masing begitu. Iya, jadi sungai tadi bukan penyebab ya Pak, tapi salah satu korban. Salah satu korban. Iya, salah satu korban. Ya, apalagi di Banjarmasin, di Kalimantan ini, terutama di Banjarmasin juga banyak banget ya sungai Pak ya. Oh ya, biasanya Pak kalau misalkan di wilayah sungai tadi, apakah ada komunitas atau forum-forumnya Pak? Iya, ada. Jadi kalau secara institusional gitu bahasanya, itu kita punya yang namanya tim koordinasi pengelolaan sumber daya air, termasuk teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi bagian dari itu. Ada yang sebagian anggotanya dari unsur pemerintah, ada yang dari non pemerintah. Nah di situ kita rembukan bersama apa langkah-langkahnya. Kemudian di luar yang seperti itu juga seperti tadi disampaikan, ada banyak komunitas yang peduli ternyata, dan mereka itu turut mengkampanyekan dari lingkungan masing-masing, dan kemudian banyak yang kami lihat menyebar ke beberapa tempat. Seperti yang tadi di Tabalong itu ternyata kalau saya tanya, mereka sudah punya semacam cabang-cabang baru, sampai untuk di daerah Martapura itu sudah ada. Kemudian di mana lagi kemarin saya dengar, jadi dari kesadaran satu tempat, kemudian
menginspirasi di tempat-tempat lain. Itu saya kira luar biasa di sini. Gitu. Oke, jadi Pak, ada satu forum yang saya baru dengar-dengar, yaitu 10th World Water Forum 2024. Nah, boleh dong Pak diceritakan tuh kegiatannya apa, tujuannya apa, capaiannya apa dari forum itu? Iya, jadi World Water Forum itu akan menyelenggarakan kegiatan nanti yang ke-10 di Bali. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa masalah air itu bukan masalah yang sepele. Bukan yang sepele, betul. Bukan masalah yang hanya terjadi di sini dan penyelesaiannya itu harus dengan berbagai upaya. Jadi di sana nanti akan dibahas masalah airnya baik dari sisi diplomasi, dari sisi politik, dari sisi pembiayaan, kemudian bagaimana pencegahan dan penanganan bencana-bencana yang ditimbulkan oleh air ini. Dan cukup banyak negara yang nanti ikut di sana, dan mudah-mudahan dari kegiatan WWF yang di Bali itu nanti kita bisa memberikan kontribusi yang positif begitu. Jadi tidak mudah untuk menjadi tuan rumah, untuk dipilih sebagai tuan rumah tidak mudah, dan ini berarti negara luar tuh percaya sama kita. Dan selama ini kita sudah memberikan contoh, memberikan bukti-bukti bahwa Indonesia itu negara yang memang peduli dengan masalah-masalah air begitu. Iya, semoga masyarakat ya sahabat hijau, pokoknya harus selalu dijaga lingkungannya, dan juga harus apalagi sungai, kita kan ibaratnya kalau di bahasa Banjar tuh penyawaan Pak, sungai itu penyawaan. Iya, kayak itu loh inti dari situ gitu, apa kan dari situ. Iya, betul. Nah, berkaitan dengan pengendalian banjir, tadi kan salah satu upayanya yaitu normalisasi sungai ya Pak. Nah, selain itu upaya sipil teknis dari BWS ini apa aja sih Pak? Contoh lainnya gitu? Ya, ada. Atau upaya lainnya gitu, selain normalisasi tadi? Ada banyak gitu yang sudah dan akan kita lakukan. Jadi yang pertama misalnya kita membuat tampungan-tampungan air, supaya air yang datang dari hulu itu tidak langsung menuju ke hilir dalam jumlah yang besar begitu. Jadi kita tahan di atas dengan membuat bendungan. Jadi airnya ditahan di bendungan, kemudian kita atur yang keluar lewat pintunya atau lewat ini berapa, sehingga sampai di hilir itu tidak dalam jumlah yang besar dalam waktu bersamaan. Ya. Apalagi pada saat itu mungkin pas lagi ada pasang rob. Nah ini kan akan bertemu di tengah-tengah dan membuat tinggi muka air juga cukup tinggi sehingga timbul banjir. Nah, tampungan air ini juga nanti bermanfaat pada saat musim kering, bisa kita pakai untuk pengairan, untuk irigasi. Seperti kemarin di bulan-bulan Oktober November pada saat kita sedang kekeringan, kita masih bisa nanam padi maksudnya, masih bisa nanam padi karena airnya masih tersedia. Kemudian yang kedua kita juga membuat hampir sama dengan bendungan, ada kolam retensi, kolam regulasi itu sekarang sedang dibangun di Barabai. Itu juga tujuannya kurang lebih sama, air yang mengalir di sungai dalam jumlah yang besar sebelum dia masuk kota kita belokkan dia ke arah kolam. Di sana dia akan ada waktu tunggu, jadi waktu jeda sebelum dia itu kemudian keluar lagi lewat sungai sehingga tidak sampai di sana dalam jumlah yang besar. Nah kemudian untuk yang normalisasi sebenarnya kami ada program yang cukup besar ini dan akan dimulai dalam waktu dekat, yaitu NUFREP namanya, National Urban Flood Resilience Project begitu. Itu dengan memakai anggaran dari pinjaman dengan World Bank. Itu penanganannya di Banjarmasin bersama-sama dengan 3 kota lain di seluruh Indonesia. Kemudian bendungan juga insya Allah dalam waktu dekat pembangunan bendungan Riam Kiwa itu yang akan membantu kita dalam menangani banjir di Banjar, Banjarmasin dan sekitarnya, itu juga akan segera terwujud gitu. Jadi itu hal yang sudah kita lakukan. Kemudian di tempat-tempat yang rawan longsor di tepi sungai juga kita lakukan perokotan tebing sehingga bisa mengamankan misalnya jalan yang ada di kiri kanannya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas umum yang di sana sehingga tidak sampai longsor pada saat tinggi muka airnya atau mencapai banjir di sana gitu. Oke Pak, tadi kan kita sudah membahas mengenai bencana banjir. Mari kita loncat ke bencana yang lainnya yang sering terjadi di Kalimantan Selatan ini. Nah, salah satunya, enggak salah satunya sih, itu yang paling biasanya terjadi itu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, antisipasi yang dilakukan oleh BWS dalam menghadapi
bencana karhutla ini apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Ya, beberapa bulan yang lalu kita menghadapi karhutla dan bersama-sama dengan dinas-dinas terkait yang dimotori oleh rekan-rekan di BPBD, kemudian di LH, Kehutanan dan lain-lain itu mencoba mencegah bagaimana supaya karhutla kemarin tidak berdampak yang besar lah begitu, besar. khususnya di daerah yang kita kenal sebagai ring 1 begitu. Bagaimana caranya? Nah, kalau kami di BWS karena tugasnya di pengelolaan sumber daya air, tentu lebih banyak ke bagaimana menyediakan airnya untuk pemadaman atau yang lain-lain. Nah, dalam kejadian karhutla kemarin, selain melakukan pemadaman untuk daerah-daerah yang terbakar, juga diupayakan untuk dilakukan perendaman, pembasahan lahan, karena lahan itu yang terbakar lahan-lahan yang kering. Nah, supaya tidak terbakar itu direndam, dibasahi dengan air yang diambil dari sumber air terdekat. Kemarin memang masalahnya adalah sumber air terdekat itu tidak ada. Artinya untuk bisa dibasahi kita perlu cari alternatif. Akhirnya kita ambil dari saluran riam kanan, dari saluran pembuangnya itu relatif jauh lah dari sana dan posisinya lebih rendah, sehingga air itu harus digendong istilahnya, dibawa ke atas. Nah, untuk menggendong itu bagaimana caranya? Akhirnya kita buatkan dengan teman-teman di TPOP saluran. Jadi dibuatkan saluran, kemudian airnya mengalir melalui di situ. Nah, karena elevasinya yang dituju lebih tinggi, didoronglah dengan pompa. Jadi kita pakai pompa-pompa yang cukup besar, yang biasanya kita pakai untuk banjir ini. Pompa besar yang 250 liter per detik itu kami ada 2. Kita pasang di lapangan, didorong airnya ke arah hulu. Alhamdulillah akhirnya bisa sampai di atas, kemudian di atas itu dipompa lagi oleh pompa yang kecil-kecil ke arah daerah yang ingin dibasahi. Nah, dengan sudah dibasahi itu, direndam dengan air, kebakaran hutan di daerah ring 1 itu cukup terkendali. Artinya tidak sampai menimbulkan dampak yang panjang atau yang signifikan lah. Kami lihat dari dari lalu lintas di bandara juga masih berjalan dengan baik, walaupun mungkin ada 1 atau 2 kali keterlambatan, tapi secara keseluruhan berjalan baik. Dan ini tahun depan di 2024 sepertinya menjadi sesuatu yang kita programkan, kita siapkan agar bisa kita lakukan sebelum terjadinya karhutla. Kalau kemarin kan sudah terjadi baru kita lakukan. Nah, kita belajar dari kejadian kemarin dan kita sepertinya sepakat untuk kita lakukan lebih awal lagi. Mudah-mudahan nanti pembasahan lahan tadi. Iya, jadi tidak ada kesempatan lagi untuk api hidup gitulah. Oh iya. Kalau yang sebelumnya Pak itu udah pembasahan lahannya itu baru terbakar. Berapa kali sudah dilakukan berapa kali, atau setelah kejadian itu baru dilakukan? Jadi sudah lahannya terbakar, sudah disiram dengan melalui darat, melalui udara, dan ternyata masih belum terkendali. Nah, akhirnya salah satu alternatif yang kita ambil kemarin dengan pembahasan dan cukup berhasil hasil evaluasinya. Itulah makanya tahun depan ya sudah kita basahi duluan sebelum terjadi kebakaran. Kalau boleh tahu Pak nih, kira-kira apakah kegiatan pembasahan lahan tadi akan dilakukan rutin, misalkan setiap 3 bulan sekali, atau di datangnya musim kemarau baru dilakukan itu? Iya betul, jadi menjelang musim kemarau baru kita mulai kegiatan ini. Mantap Pak, program yang sangat bagus. Sebenarnya kami berharap itu tidak perlu dilakukan, tapi sepertinya karhutla ini menjadi agenda rutin ya, gitu mungkin ya. Selalu terjadi, jadi ya harus kita lakukan seperti bahkan itu. Musim hujan pun masih banyak kebakaran di Banjarmasin ini, apalagi mayoritas rumah-rumah itu apalagi di lahan gitu, di perumahan aja masih banyak triggernya ya Pak ya. Oke. Untuk sebagai penutup nih Pak, boleh dong disampaikan kesan, pesan, atau motivasi atau apa aja deh, sepatah 2 patah kata bagi para sahabat hijau di rumah sebagai viewers kita untuk menjaga lingkungan hidup terutama di wilayah sungai. Ya, mungkin singkat saja, kami selalu menyampaikan mari kita semua jaga sungai, karena sungai itu adalah ibu kita. Sungai itu adalah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan kalau kita menjaga sungai, maka sungai juga akan menjaga kita. Saya kira demikian, Mbak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, hampir semua nih Pak narasumber memiliki statement yang similar gitu, bahwa kalau kita menjaga alam pasti alam menjaga kita. Nah,
Begitu teman-teman sahabat hijau, jadi jangan lupa untuk selalu menjaga diri kita dan alam kita juga, karena apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. What goes around comes around gitu katanya. Oke. Sekian podcast kita bersama Bapak Putu. Terima kasih banyak Bapak kami ucapkan untuk informasi baik Sama-sama. mengenai apa yang sudah terjadi, ternyata memang sebab akibat dari apa yang terjadi, dan juga rencana-rencana kedepannya. Jangan lupa stay tune untuk program-program selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Earth Sound episode selanjutnya. Salam lestari. Dadah dulu Pak. Dah.